Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Di sini saya Ilham Hadi Wicaksono dengan NIM 220900096 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan proposal skripsi berjudul pengembangan sistem e-commerce hasil pertanian dengan chatbot interaktif berbasis text to speech untuk mendukung usaha petani. Latar belakang masalah, Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian nasional, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 telah mendorong perubahan yang sangat besar dalam sistem pertanian menuju arah yang lebih modern dan efisien. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya untuk memperkuat transformasi ini dengan cara mendorong penggunaan teknologi digital berbasis mesin pertanian canggih serta penerapan sistem berbasis data yang meningkatkan produktivitas. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama dalam pemerataan infrastruktur di wilayah Indonesia, terdiri dari ribuan pulau, serta akses transportasi dan jaringan distribusi yang belum merata menyebabkan biaya logistik tinggi dan menghambat proses pemasaran sebagian daerah. Lalu, bagaimana solusi permasalahan tersebut? Penerapan sistem e-commerce pertanian menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses digitalisasi dan memperkuat rantai pasok hasil tani. Melalui e-commerce, ini pertanian dapat memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen tanpa ada perantara. Dapat kita lihat di kanan, masyarakat sudah mulai terbiasa dengan berbelanja di e-commerce dengan tertinggi itu Shopee 59 orang dari vote survei terhadap 102 responden. Oke, permasalahan yang ada, satu, akses pasar terbatas. Petani ini kesulitan untuk memperluas pemasaran hasil pertanian secara digital. Solusi yang diberikan yaitu dikembangkan platform e-commerce khusus untuk membangun sistem e-commerce berbasis web untuk menjual produk pertanian langsung petani ke konsumen. Yang kedua, interaksi tidak efisien. Komunikasi antara calon pembeli dan penjual di dalam e-commerce bergantung kepada keaktifan penjual. Jadi kalau misalkan penjual itu tidak aktif dan chat dari customer itu tidak dibalas, solusi yang diberikan nantinya ada chatbot interaktif 24/7 yang menghasilkan chatbot berbasis teks to speech untuk menjawab pertanyaan umum secara real time terhadap konsumen. Yang ketiga, nilai tambah dan penghasilan rendah. Produk dijual di komunitas mentah tanpa inspirasi penggunaan dan marginnya tersaring oleh perantara. Solusi yang diberikan terdapat ada fitur resep makanan untuk menyediakan konten resep untuk menginspirasi konsumen untuk meningkatkan nilai produk. UML Use Case Diagram. Dapat kita lihat di sini terdapat ada 4 fitur, yaitu chatbot, dashboard e-commerce, resep olahan, dan menu artikel. Activity diagram. Yang pertama, pengguna mulai memasukkan email pada saat login. Jika sudah divalidasi sistem, jika benar nanti akan masuk ke dashboard, jika salah akan dikembalikan ke masuk ke email. Seperti sama juga register. Berikut adalah sequence diagram. Di sini sama juga seperti activity diagram, terdapat validasi antara sistem dan user.
yaitu kelas diagram. Di sini dibuat untuk memapping kebutuhan sebelum membuat database design. Berikut dari database design untuk Acrolean ini terdapat dari 7 tabel, yaitu payment, products, order, article, dan history, chatbot, serta user. Let's go ke demo. Berikut ini adalah tampilan untuk Acrolean Shop ini. Untuk kita bisa login menggunakan Google. Jika sudah, akan masuk ke dalam dashboard. Namun jika salah, nanti akan kembali sesuai dengan activity diagram yang sudah ada. Baik, di sini ada beranda, keranjang, lalu ada sayuran, buah, rempah, ubi. Nantinya ini akan langsung didisplay oleh para petani-petani yang ada. Baik, kita sekarang di sini misalkan kita contoh, kita mau beli cabai, terus kita mau nambah lagi tomat, kita lalu menambah bawang, itu bisa. Lalu bisa langsung di check out, kita masukin pembayaran karena ini hanya 50%, ini menggunakan data dummy dan belum ada backendnya. Ini masih menggunakan data dummy. Jika sudah, transaksi sukses dan barang sudah dikirim. Jika misalkan belum di check out, nanti di sini ada notifikasi bahwasanya belum di check out atau ada tanda merah barang itu belum di check out. Di sini juga terdapat chatbot interaktif yang bisa membantu untuk konsumen menanyakan harga, stok, dan cara resep membuat makanan untuk membantu meningkatkan jual beli petani. Kita contoh saja di sini. Berapa harga cabai? Baik, kita coba lagi. Berapa harga tomat? Mungkin kita akan coba untuk bagaimana chatbot ini bisa menjawab, apakah bisa menjawab tentang resep makanan. Kita coba. Bagaimana cara membuat rawon? Bagaimana membuat sate ayam? Nah, namanya chatbot ini sudah bisa menjawab dengan balasan text to speech. Kita juga bisa mencobanya. Lalu kita beranjak ke skema UI UX yang saya buat. Di sini sama persis apa yang saya buat, namun ada eh, perbedaan layout karena menyesuaikan dengan tampilan. Rencana yang saya bangun seperti ini kurang lebihnya, namun konsepnya sama, ada sedikit perubahan gitu. Baik, saya Lembadi Wicaksono, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.